bersama aku di Monica Berkelana. Kali ini aku akan backpackeran ke Garut, yang mana aku berangkat pagi menuju Garut itu naik ke Papandayan tentunya, dari Gambir ke Garut. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam 5 pagi naik taksi Bluebird, dan aplikasinya itu bisa kita setting untuk minta dijemput nih jam berapa sama drivernya. Karena kita berangkat keretanya itu pagi banget, jadi kita perlu setting jam dari jam 5 udah dijemput sama driver taksinya untuk menuju ke Gambir. Nah, aku kira di Gambir itu kalau berangkatnya pagi-pagi jadwal keretanya itu bakal sepi. Ternyata tada, penuh sekali di Gambir. Atau mungkin karena memang mau long weekend kali ya, jadinya di stasiun Gambir itu penuh karena mau long weekend Imlek gitu ya. Oke, jadi aku itu berangkat dari Gambir menuju Garut menggunakan kereta KA Papandayan. Aku ambil keberangkatannya itu jam 6:30 pagi. Kita dengan kategori premium, nanti pulangnya kita kategori eksekutif. Aku tuh pengen nyoba fun fact-nya kalau naik premium itu benar atau enggak sih menurut aku. Nanti aku akan spill naik ke Papandayan untuk laju keretanya itu maju tempat duduknya dan ambil view yang oke gitu ya dari tujuan Gambir ke Garut. Jadi aku ambil seat di D, C dan D, lalu aku ambil gerbong 4, lalu aku ambil tempat duduknya itu yang full kaca itu di seat 17. Aku lupa 17 atau 16, tapi nanti detailnya akan aku taruh di deskripsi ya guys. Nanti aku cek dulu di tiket aku. Perjalanan kali ini dia dari Jakarta itu cukup mendung ya, karena memang kalau misalkan kita jalan-jalan di waktu Imlek itu dominan lagi hujan. Kebetulan ini kita baru sampai di Purwakarta kalau nggak salah, itu cukup terik ya di luar tapi agak berawan, dan awan-awannya itu ada awan-awan mendungnya juga. Nah, yang tadi aku bilang karena aku ambil seatnya di C dan D, lalu aku ambilnya di urutan ke-17 kalau nggak salah, dan aku ambil di gerbong 4, dan tada, aku duduk di yang laju kereta lagi jalan. Jadi aku nggak mundur ya posisinya, jadi aku posisinya ikutin arah jalur kereta keberangkatan gitu. Nah, jadi aku dapat di view yang dekat jendela seperti ini. Nantinya sebenarnya aku akan mau ambil view yang di Kadungora itu, yang pas belokan gitu guys. Jadi aku mau coba nanti videoin apakah view-nya oke atau gimana gitu guys. Kalian tahu nggak kenapa aku pilihnya di C dan D? Nanti aku akan kasih tahu view-nya. Nih, guys, view-nya. Kalau kalian ke Bandung ataupun ke Garut, pasti harus ambil yang C dan D karena view-nya kayak gini nih. Bagus banget ya sih? Jadi tuh perjalanan dari Jakarta ke Garut, pastinya kan kita kan melewatin jalurnya Bandung juga ya. Jadi nanti kita akan melewati stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, stasiun lainnya yang menuju ke Garut. Perjalanan dari Jakarta ke Garut itu view-nya bener-bener bagus banget guys. Mau kalian pilih seat C dan D ataupun kalian pilih A dan B, itu sama-sama bagus. Menurut aku
rute dari Jakarta ke Bandung itu dan Bandung ke Garut itu berkelok-keloknya. Jadi nanti kalian akan merasakan belokan yang curam, lalu nanti abis belokan ke kanan nanti kalian akan menemukan belokan curam lagi ke kiri, gitu aja terus. Dan kanan kiri itu perbukitan, gunung. Kalau misalkan kalian sempat dan kalian mau cek di maps itu ya, dari perjalanan Bandung ke Garut itu kalian tuh diapit oleh gunung-gunung yang memang kelihatan dari view yang di kereta di dalamnya. Jadi kalian tuh bisa melihat nih kayak yang di video aku itu ada gunung, dan itu tuh kita melewati muterin gunung itu guys. Jadi dari sini nanti kita akan deket lagi menuju si gunung itu. Jadi kita emang literally mengikuti jalur gunung, belok-belok, bukit-bukit. Jadi bagus banget Garut. Ini kita udah nyampe di Kadungora yang tadi aku bilang, tapi karena akunya di seat C dan D, jadi aku nggak bisa dapat belokan yang kayak gini. Ini aku ambil dari seat A dan B, kebetulan di sebelah aku itu kosong, jadi aku videoin aja kayak gini. Jadi pesan aku kalau misalkan kalian mau ke Garut, kalian ambil dari Jakarta ke Gambir itu yang A dan B. Jadi kalian bisa melihat belokan yang curam kayak gini. Jadi kalian bisa melihat kepalanya kereta dari ujung sana dari video yang aku bikin gitu guys. Nah nanti sebaliknya dari Garut ke Jakarta kalian ambil seat C dan D gitu guys. Jadi kalian bisa melihat perbukitan-perbukitan, gunung-gunung yang ada di sana tuh bisa kelihatan. Oke, kita tiba di stasiun Garut pukul 11.50. Abis itu emang kebetulan udah jam makan siangnya, jadi kita cobain makan siang di Mang Iki. Lalu abis itu kita nggak bertele-tele, langsung aja kita check-in karena kita ngantuk. Ini aku review di penginapan aku. Kebetulan aku nginep di Five Hotel. Five Hotel itu ada di daerah Cimanuk. Depan Five Hotel itu ada Bumi Putih. Jadi kalian kalau yang suka yang viral-viral, kalian tinggal jalan kaki aja dari Five Hotel ke Bumi Putih. Literally cuman nyebrang aja. Menurut aku Five Hotel oke lah, dengan budget yang oke juga, bintang 3, bersih, terus juga hotelnya oke, dekat kemana-mana karena ini di pusat kota ya. Tuh benar-benar pusat kota, jadi kalian ada di dekat tulisan Garut, dekat sama tukang makanan kayak cuanki, terus juga dekat sama sekolah-sekolah. Nah, kenapa aku milih kali ini backpackeran ke Garut? Karena aku kan suka banget sama makanan sesundaan, suka sama cuanki. Jadi di sini tuh banyak banget guys, dari cuanki, bakso aci, seblak, terus makanan sesundaan itu melimpah di mana-mana. Jadi kalian mau ambil rumah makan yang dimanapun juga itu enak-enak banget. Lanjut, udah malam, cuaca di Garut juga dingin, jadi kita memutuskan untuk berendam di air panas. Kali ini aku dan suami ingin coba di Nagara Hot Spring, ada di daerah Cipanas, dan ini nggak terlalu jauh juga menurut aku dari penginapan, cuman 15 menit kayaknya naik motor. Nah, kita tiba di Nagara Hot Spring. Di sini aku ambil yang tipe deluxe. Jadi di deluxe ini aku dapat yang jacuzzi. Kalau misalkan yang reguler nanti kalian gak dapat jacuzzi. Kalau yang reguler kalian cukup bisa di sini aja nih, di sini sama di bagian yang sana. Tuh. Di sini ada kafe-kafenya juga kalau kalian butuh makanan atau minuman yang hangat atau ngopi-ngopi juga bisa di sini. Kalau misalkan aku kan tadi ngambilnya yang deluxe ya, jadi aku dapat yang jacuzzi private. Nah, kalau kalian ambil yang VIP kabin, kalian bisa dapat yang tadi ada roomnya juga. Di situ dia bener-bener VIP, jadi jacuzzinya ada di dalam ruangan. Nah, kalau aku karena aku ambil deluxe, jadinya jacuzzi aku ada di private di sebelah sana. Ada 3, ada yang bulat, persegi panjang, lalu nanti ada yang bulat lagi di atas. Tuh. Menurut aku oke kok ini Nagara Hot Spring. Dan kalau misalkan kalian emang sukanya yang gak terlalu rame kayak aku dan suami, jadi kita ambil yang deluxe aja gitu. Tapi kalau kalian emang sukanya yang rame, kalian bisa ambil yang reguler aja dengan tipe yang tadi ya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan yang reguler ini airnya gak terlalu panas kayak jacuzzi di atas ya. Jadi
masih standar gitu. Kebetulan juga karena kita datangnya itu adalah di weekdays, di hari Kamis, jadi ya udah sepi, kayak kita berendam di private punya sendiri gitu guys. Oke lah, Niagara Hot Spring ini. Nanti kalau misalkan aku ke Garut, aku akan balik lagi ke Niagara Hot Spring. Makan cuanki udah, makan Sundaan juga udah, berendam air panas juga udah. Lanjut kita ngapain lagi ya guys malamnya? Ya kita jalan-jalan aja di pusat kota. Ini udah jam 9:30 kalau nggak salah gitu. Berendam di Niagara Hot Spring itu lumayan lama ya, karena ya udah kita menikmati aja dengan dinginnya Garut ini. Jadi nanti dari Niagara Hot Spring kita balik lagi ke penginapan. Ini tuh ngelewatin Simpang 5 namanya, yang ada tulisan Garut di sebelah kirinya itu. Nah di sebelah kanannya itu banyak tukang jajanan guys, jadi kalian gak perlu khawatir kalau tengah malam kalian itu iseng pengen ngemil, jadi kalian bisa saja itu jalan kaki ataupun motoran juga bisa. Nah karena aku butuh yang hangat-hangat, jadinya yaudah kita beli ini aja. Ada wedang rosella, ada wedang alang-alang, wedang daun kelor, itu banyak guys. Aku memilih wedang rosella, suami aku milih wedang jahe yang biasa. Ini di minuman rempahnya Abah, ini di dekat yang Simpang 5 tadi ya. Lanjut di hari kedua kita mau ke Gunung Papandayan. Jadi kita berangkat dari hotel menuju Papandayan itu udah gak terlalu pagi banget ya. Jadi kita sarapan dulu di hotel, habis itu kita baru berangkat ke Papandayan. Sebenarnya kita ke Papandayan ini tentatif ya, karena mengingat cuaca juga sedang tidak cerah dan kadang juga hujan, jadi kita meminimalisir untuk berangkat ke Papandayan tadinya. Tapi karena pagi itu kita positive thinking kayaknya bakal cerah di sana, ya udah kita gas aja ke Papandayan. Jadi perjalanan itu dari hotel ke Papandayan memakan waktu 1 jam. Ya dibilang 1 jam ya terlalu lama juga enggak sih, tapi dengan kalian menikmati view yang seperti ini, jadi kalian itu bisa menikmati perjalanan dari Garut kota ke Gunung Papandayan. Itu kelihatan gunung Cikuray. Itu ke Cikuraynya lagi ketutupan awan, tapi nanti semoga aja kita bisa beruntung untuk mendapatkan Cikuray yang sedang cerah. Nah kita udah mendekati di kawasan TWA Gunung Papandayan. Jadi Gunung Papandayan ini termasuk bukan taman nasional, tapi Gunung Papandayan ini termasuk tempat wisata alam. Ya, jadi di Gunung Papandayan itu ada apa aja sih? Ada pemandian air panas juga, terus ada camping juga bisa di sana. Terus kalian juga bisa melihat kawahnya, kalian bisa ke hutan matinya, kalian bisa ngecamp juga di Gunung Papandayannya, ataupun kalian juga bisa ngecamp di area masih di bawahnya Gunung Papandayan.
Sebenarnya kita tuh nggak expect kalau ke Gunung Papandayan itu perjalanannya itu juga berkelok-kelok sampai ke atas. Dan lagi-lagi kita ke tempat wisata itu di weekday, yang alhamdulillahnya nggak rame karena kita berdua itu emang nggak terlalu suka dengan keramaian. Jadi kita memilih untuk di weekday aja. Ini di hari Jumat kita berangkat, sampai di Gunung Papandayan itu sekitar jam 10 deh kayaknya kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah kita dapat agak sedikit cerah tuh ya, kelihatan punggungan-punggungan, gunung-gunung, bukit-bukit yang dari tadinya berawan, awannya udah kebuka ya sedikit-sedikit. Dan kalian hati-hati kalau mau ke Gunung Papandayan yang bawa motor metik terutama, karena jalanannya itu cukup terjal. Kalau dibilang terjal nggak yang terjal-terjal banget ya, tapi emang lumayan gitu guys. Jadi kalian harus hati-hati. Nanti turunnya pun kalian juga harus hati-hati ya. Jadi kita udah sampai di tempat selamat datang di Gunung Papandayan. Lalu kita langsung aja gas ke atas, karena emang tujuan aku ke Gunung Papandayan itu cuma mau sampai di hutan matinya aja. Jadi kita trekking ke atas, lewatin kawah, terus juga kita bisa menikmati hutan matinya nantinya. Trekkingnya di Gunung Papandayan itu jalanannya seperti ini guys, jadi berbatuan. Gak tau kenapa ya, di Gunung Jawa Barat itu rata-rata untuk treknya itu kayak batu seperti ini. Aku juga gak ngerti ya. Di waktu itu ke Ciberem pun juga sama, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu juga jalanannya kayak gini juga. Ini tuh jalanannya kalau misalkan berbatuan gini bikin sakit tumit ya nanti turunnya. Jadi aku memilih untuk pakai trekking pole aja untuk membantu aku untuk melewati terjalnya jalanan ini. Jadi kita udah sampai di hutan mati, subhanallah, cakep banget gak sih guys? Dan akhirnya aku kesampaian untuk ke Gunung Papandayan sampai di hutan matinya. Nah ini kita gak lama di atas, cuman foto-foto, terus langsung kita turun lagi ke bawah. Kita nanti mau melihat kawah. Jadi kita gak lama di atas karena emang anginnya cukup kencang, karena juga mau hujan kayaknya ya. Jadi kata mas-masnya yang ada di sana itu bilang kalau misalkan di Papandayan ini dari jam 12 ke atas itu udah pasti hujan. Jadi kita meminimalisir untuk kehujanan di atas, jadi kita udah langsung turun aja ke bawah. Tuh guys kawahnya, wow cakep banget ya sih. Ini aku coba ala-ala gitu ya di hutan matinya Papandayan, dan ini tuh oke banget Papandayan. Kalian wajib kesini kalau misalkan ke Garut. Dan jangan lupa kalian foto di di hutan matinya seperti aku kayak gini di spot viralnya. Nanti ada satu lagi sebenarnya spot viralnya, tapi kita nggak kesana, seperti ini. Oke kan guys, sebenarnya menurut aku kalau ke Gunung Papandayan apalagi ke hutan matinya itu kayaknya lebih oke pas lagi mendung-mendung gitu guys, jadi kayak sinematiknya tuh kelihatan gitu. Nah kita itu turun langsung menuju ke Garut kota lagi. Cikurainya sudah kebuka tuh guys, Cikurainya udah kebuka dari awan-awan yang menutupinya seperti tadi kita pas berangkat. Dan ini keren banget ya, Cikuray tinggi banget, oh my god. Dan jangan lupa kalau kalian ke Garut cobain burayot, itu adalah menu wajib kalau kalian ke Garut ya. Hari ketiga kita sebenarnya mau explore di Jalan Ibrahim Aji yang katanya view-nya itu kayak Swiss-nya di Indonesia, khususnya ada di Garut. Tapi karena kita dapetnya masih mendung, dia malu-malu untuk kebukanya, jadi ya udah kita nikmatin aja perjalanan di Jalan Ibrahim Aji ini. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapet cerah, kalian bisa menemukan spot yang view-nya itu bagus banget di Jalan Ibrahim Aji. Tapi kalian harus pagi-pagi ke sananya. Kalau misalkan kalian ke Jalan Ibrahim Ajinya itu pagi-pagi dan itu weekend, kalian bisa menemukan jajanan-jajanan yang berjejer panjang di sepanjang
sepanjang jalan Ibrahim Aji. Tapi lagi-lagi karena aku weekendnya ini adalah hari Sabtu, jadi jajanannya itu gak ada. Kayaknya menurut aku jajanan itu baru munculnya di hari Minggu deh. Lanjut dari Jalan Ibrahim Aji, aku dan suami itu menuju ke Tegal Malaka, Bukit Tegal Malaka. Yang mana kalau di Bukit Tegal Malaka itu ada kafe ya. Kafe yang tadi kita lewatin itu cocok banget untuk kalian melihat city light yang ada di Garut kalau malam-malam. Jadi kalian bisa nih dari Nagara Hot Spring, lalu nanti kalian langsung naik ke atas lagi ke daerah Tegal Malaka, itu naik lagi ke atas sedikit lagi dari Nagara Hot Spring. Nanti kalian bisa ngopi-ngopi cantik dan melihat view city lightnya kota Garut gitu guys. Karena ini aku mau ngambilnya spotnya pagi, sebenarnya mau nikmatin di Bukit Tegal Malakanya juga pagi. Kalau kalian dapat cerah, lagi-lagi harusnya kalian bisa menikmati view-nya di Bukit Tegal Malaka dengan adanya gunung di depannya. Jadi view-nya nanti ada Gunung Guntur seperti itu guys. Tapi kalau kalian dapatnya mendung kayak aku gini, yang cuacanya tiba-tiba mendung, yang tadinya cerah tiba-tiba mendung ini, udah kalian nikmatin aja. Sebenarnya di Garut itu dinginnya nggak terlalu yang dingin banget guys, jadi kalian masih bisa menikmatinya dengan jaket yang nggak terlalu tebal juga. Tapi untuk antisipasinya, kalian di tempat wisata yang adanya di ketinggian, kalian harus pakai jaket tebal kayak tadi di Gunung Papandayan, terus di Gunung Guntur mungkin ya, kayak gitu. Nah, singkat cerita aja, kita udah explore Garut yang cukup singkat sebenarnya ya, karena Garut ini kotanya juga nggak terlalu besar juga. Jadi kita hari Sabtu itu udah menuju ke stasiun Garut, yang sebelumnya kita makan dulu, isi amunisi di restoran ini, di tempat makan ini, yang lagi-lagi ini adalah tempat makanan yang aku suka. Kenapa aku suka? Karena aku suka makanan sesundaan gitu guys. Ini aku sampai sebelum jam 12 yang belum terlalu ramai, jadi aku masih kebagian tempat untuk makan siang. Ketika berapa menit kemudian langsung penuh gitu guys. Nah, welcome to Swiss Van Java. Di Garut itu ada tulisan ini di dekat stasiun Garut guys, di dekat alun-alun Garut juga. Perjalanan udah sampai di sini aja di Garut. Jadi kalau misalkan kalian ke Garut, jangan lupa ke Gunung Papandayan, terus kalian makan cuaci, makan sesundaan, lalu kalian juga ke Nagara Hot Spring, ke Bukit Tegal Malaka, terus ngopi di Bukit Tegal Malaka juga, menikmati city light-nya kota Garut. Lalu kalian juga bisa coba bakso aci, bisa coba seblak, itu banyak banget di sana. Kalian juga jangan lupa bawa oleh-oleh yang ada di Garut seperti dorok-dok, terus kalian juga bisa cobain gurayot, dan kalian bisa cobain dodol Garut tentunya ya guys. Nantinya dari Garut ke Jakarta aku ambil seat di A dan B, dan aku ambil di gerbong eksekutif, yang lagi-lagi aku ambil KA Papandayan. Jadi aku ambil KA Papandayan dari Garut ke Jakarta, yang eksekutif di gerbong yang eksekutif gitu guys. Tapi saran aku, kalau kalian mau naik KA Papandayan dari Jakarta ke Garut, ambil yang seat A dan B. Lalu kalian dari Garut ke Jakarta ambil seat yang C dan D. Kalau misalkan kalian mau melihat view-nya di Kadungora yang bagus ini guys. Oke, sampai di sini dulu backpackeran ke Garut. Kalau kalian ada referensi kita backpackeran kemana, terus kita ke tempat-tempat wisata yang belum ramai pun, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini supaya banyak video-video backpackeran yang nantinya kita akan tuju gitu guys. See you, bye bye. Jangan lupa di subscribe Monica Berkelana.